Baik, sebelumnya selamat malam Ibu. Untuk itu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Saya bawa aja ya. Nama saya Ruth Amrianti. Saya adalah owner dari kedai Miyuna yang sudah berdiri kurang lebih di 2 tahun. Sebelumnya kami juga pernah buka rumah makan, tapi next levelnya kita buka Miyuna ini. Jadi kita jualan mie dan didampingi beberapa makan berat gitu, seperti nasi ayam. Ada lagi? Kalau boleh tahu, sebelumnya kan Ibu membuka rumah makan. Itu dengan nama yang sama atau berbeda? Nama yang berbeda. Nama yang kalau boleh berbeda. tahu, apa ya? Dulu itu di Jalan Ahmad Yani namanya Angkringan Cakri. Itu bertahan bisa sampai 5 tahun. Pada saat Covid itu kami terpaksa harus tutup karena satu masalah dengan pajak, yang kedua adalah sudah nggak bisa dipertahankan lagi karena kan musim Covid itu orang udah pada mengurangi untuk makan di luar seperti itu. Kalau boleh tahu, inspirasi buat kedai makan dari mana sih Bu? Dan dari mana itu bisa mendapatkan ide untuk menemukan bahwa ini nama kedai ini dinamakan Miyuna. Baik, untuk kenapa yang saya pilih adalah mie, itu karena saya suka makan mie itu awalnya. Jadi kalau sudah ada kecintaan terhadap sesuatu itu lebih gampang untuk terrealisasi. Jadi awalnya karena saya suka banget. Jadi kalau saya keluar kota itu saya biasanya ke Malang atau Surabaya saya carinya cuy mie. Cuy mie itu hampir sama dengan yang saya jual, mie pangsit. Karena di Singaraja itu terbatas, mungkin 1 atau 2 orang yang jual mie pangsit seperti saya. Nah, daripada saya makan di luar, lebih baik saya buka kedai yang bisa, awalnya dari sana ya. Jadi karena kesukaan, saya pengen bisa makan kapanpun saya mau. Jadi itu awalnya. Jadi saya buka dan resep itu kita otodidak. Jadi belajarnya itu dari YouTube. Jadi tester-tester. Apa sih yang membedakan produk Ibu ini dari produk yang lainnya? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau yang pertama itu kan mie pangsit itu jarang ada di Singaraja, mie pangsit. Yang kedua yang membedakan adalah yang dijual pada umumnya di sini seperti mie ayam bakso atau apa itu sudah beda level, beda kelas. Jadi mie itu banyak variannya. Kalau saya memang itu di mie pangsit. Jadi hampir bisa dibilang saingannya nggak banyak lah, mungkin cuma 1 atau 2. Jadi saya menganggap bahwa punya saya ini rasanya lebih enak, rasanya yang usaha saya ini bisa diunggulkan lah dibandingkan mie yang lainnya seperti itu. Pernah nggak sih Ibu mengalami mungkin kenaikan harga bahan baku untuk bahan pokok mie ayamnya gitu? Jika Ibu mengalami harga kenaikan baku, apakah Ibu bakalan tetap dengan harga yang sama atau mungkin mengurangi porsi dari mie tersebut? Jadi seperti tahun kemarin itu ayam yang kita jual kan ayam guanzu. Kita ayamnya pakai ayam kampung. Waktu itu ayamnya masih gampang dicari dan juga harganya masih murah. Tiba-tiba harga ayam melonjak keras. Itu mau nggak mau saya harus naikkan harga. Saya nggak mau menurunkan kualitas. Tapi saya menaikkan harga. Jadi saya udah punya pangsa pasar sendiri di mana ayam yang saya jual ini ayam seperti ini ya gambarnya. Jadi ayam kampung ini jarang ada yang jual juga di Singaraja. Adalah beberapa, tapi yang model seperti ayam kampung kayak saya punya ini yang ada rasa-rasa laosnya sedikit gitu, itu jarang ada. Jadi mau nggak mau saya yang naikkan harga. Tidak mengurangi porsi, tapi menaikkan harganya. Dan itu sosialisasinya lumayan lama, tapi akhirnya karena kita udah punya pangsa pasar sendiri, mereka tetap datang ke kita. Berarti dengan adanya kenaikan itu tetap membeli dengan ayam tersebut ya? Ada yang keluar dari itu karena merasa harganya lebih mahal, ada yang tetap bertahan. Tapi jika mereka kadang ya beberapa pelanggan yang udah lama nggak datang gitu, sesekali mereka datang karena mereka butuh sama jadi yang ayam kampung ini kan orang nggak mau makan ayam boiler karena gatel dan sebagainya.
Jadi yang memang dia harus makan ayam kampung pasti dia datang seperti itu. Bagaimana sih Ibu cara mempromosikan dari produk ini agar menarik pelanggan, khususnya di Singaraja? Jadi kalau di awal-awal kita udah langsung panggil medsos, Ya. jadi nggak ada lain pilihannya karena kalau kita tetap jemput tetap kita ada di warung seperti ini nunggu pelanggan datang itu kan zaman sekarang sulit banget ya. Jadi di awal kita udah langsung promo, panggil konten kreator seperti itu untuk bantu promosiin produknya kita. Mungkin Ibu pernah nggak sih mengalami pesanan yang melonjak gitu selama permintaan? Iya pernah, di saat ayam mahal, ayam sulit dicari, permintaan ayam naik karena kan beberapa untuk acara selamatan kayak gitu, hajatan, terus kantor kadang seperti itu. Oh jadi Ibu membuka pesanan untuk itu juga? Bisa kayak jadi kita. Tadi kan Ibu bilang ada yang satu atau dua orang yang menjual mie pangsit ini. Nah, dalam usaha itu pastinya adanya persaingan ya. Seandainya kalau si pengusaha ini bisa dibilang pengusaha B ini mematok harga yang lebih murah gitu. Nah, kan Ibu bisalah merasa Tersaingi. Iya, tersaingi dengan mematok harga yang Jadi kalau saya punya prinsip, saya nggak mau noleh ke kanan ke kiri. Saya fokus sama apa yang saya punya. Iya. Jadi saya fokus sama dagangannya saya. Gimana caranya saya meningkatkan kualitas, walaupun kompetitor mau lebih murah atau apa. Tapi kalau kompetitor lebih enak rasanya, baru kami berusaha untuk terus memperbaiki. Tapi kalau semua harga seperti itu kita nggak mau noleh kanan kiri, kita fokus apa yang kita kerjakan. Jadi sekian Bu ya. Ya. Terima kasih atas waktu yang tadi diberikan. Ya Ibu diwawancara. Dapat disimpulkan bahwa UMKM Yunamin ini tidak hanya menjual mie pangsit, tapi juga menjual ayam bakar dan ayam goreng yang bisa dipesan untuk acara hajatan dan acara lainnya. Owner ini memilih untuk menjual mie karena kecintaannya dia kepada mie, dan juga owner ini melakukan promosi kepada masyarakat dengan cara mengundang konten kreator dan menyebarluaskannya melalui sosial media. Dan owner ini memilih untuk tetap mempertahankan kualitas dan harga produk walaupun bahan baku di pasar sedang melonjak. Banyak UMKM yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah, tetapi owner ini tetap fokus tanpa melihat kanan kiri karena belum tentu produk yang lebih murah kualitasnya sama. Baik, adapun saran dari kelompok kami yaitu untuk terus berkembang dan mempertahankan daya saing, Yunamin mungkin bisa mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan pasar dengan lebih memperbanyak penggunaan platform online seperti GoFood dan juga ShopeeFood. Nah, dengan berbagai pilihan pembayaran dan juga kemudahan pemesanan, hal ini dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, selain itu, dalam upaya memberikan pengalaman yang lebih menarik, Yunamin juga bisa mengikuti event-event kuliner lokal seperti Car Free Day mungkin yang ada setiap hari Minggu, dan juga yang ada di Singaraja yaitu seperti Buleleng Festival. Nah, dengan berpartisipasi dalam event-event tersebut, Yunamin tidak hanya dapat memperkenalkan produknya kepada khalayak yang lebih luas, tetapi juga dapat membangun jaringan kepada pebisnis lainnya di industri kuliner. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dah.